Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita masih diberi nikmat sehat, istiqomah dalam iman dan Islam. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah juga kita setiap hari Kamis jam 5 sampai dengan jam 7 bisa melaksanakan kajian online ini. Semoga selamanya dan tidak pernah bubar ya Pak Endri ya. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. La in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabil sadid. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan memberikan tambahan nikmat, dan barang siapa yang kufur maka siksaku amat pedih. Ya, jadi kita selalu harus mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Bapak Ibu, hari ini acaranya adalah yang pertama nanti ada tilawah dan sari tilawah oleh saudari kita yang tercinta Ibu Murni Rahmawati, akan membacakan Quran surat Ali Imran 3 ayat 189 sampai dengan 191. Kemudian pematerinya nanti adalah Prof. Tono Saksono PhD, adalah dosen dan ketua ISRN Universitas Hamka Jakarta dengan tema Kalender Islam Global, Konsep Implementasi dan Tantangan. Nah, itu acaranya nanti insya Allah. Setelah itu ada acara ini sampai dengan pukul 6, insya Allah sampai dengan pukul 6, kemudian tanya jawab lebih kurang 30 menit, dan nanti kita akhiri sekitar 6.30 sampai dengan 7. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk tilawah dan sari tilawah kepada saudari kami tercinta Ibu Murni Rahmawati, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan penggantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami,
tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Murni Rahmawati. Semoga yang membacakan maupun yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah kajian dengan pemateri Prof. Tono Saksono PhD dengan tema Kalender Islam Global, konsep implementasi tantangan. Kepada beliau disilahkan. Monggo Prof. Iya, terima kasih. Sebentar saya share screen dulu ya. Iya, iya. Iya, Prof. Kelihatan ya anunya? Ya. Sudah, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menjelaskan tentang kalender Islam global ini. Cuman memang kalau kalender Islam global itu, kalau kita menjelaskan tentang kalender Islam global itu akan lebih baik kalau ada kasusnya. Nah, saya sudah pilihkan kasusnya supaya ada contoh-contohnya gitu. Contoh. Jadi kalau cuma dijelaskan tanpa ada contohnya agak membingungkan gitu. Jadi kalau ini ada contohnya, saya akan berikan contoh ini. Tapi sebelum itu, saya akan berikan ilustrasi juga. Ilustrasi yang mudah dipahami gitu. Saya punya anak 3, ketiganya berkarir di luar negeri. Yang pertama di Singapura, tapi kemudian karena suaminya di Berlin, jadi dia pulang balik aja, Singapura, Berlin. Ini tidak masalah. Artinya tidak bisa dijadikan contoh yang bagus lah. Karena perbedaan waktunya itu tidak terlalu menyolok dengan Indonesia. Anak saya yang ketiga itu bekerja di Jepang. Jadi itu juga kurang bagus lah contohnya itu. Nah, anak yang kedua ini yang menurut saya contohnya bagus sekali. Dia di Amerika, di Seattle, dekat di Washington State gitu ya, di Seattle itu. Nah, perbedaan waktunya dengan Indonesia itu hampir diametral. Jadi kira-kira 12 jaman, kadang-kadang 13, kadang-kadang 11. Tapi secara umum perbedaannya itu sangat diametral. Jadi dengan Indonesia itu 12 jam. Jadi kalau saya sering menelpon dia, misalnya saya menelpon, maaf, saya telepon ba'da maghrib gitu ya. Saya telepon ba'da maghrib atau ba'da isya gitu. Saya telepon ke dia, di tengah percakapan itu, by the way, anak saya itu sudah 21 tahun di sana di Amerika. Jadi memang kami sering lah telepon-teleponan. Anak yang pertama di luar negeri juga sudah 23 tahunan. Jadi sering telepon-teleponan. Nah, dengan yang kedua ini, kalau saya telepon itu sering misalnya dia, Papa sebentar dulu aku mau salat dulu, salat subuh. Nah, padahal di saya maghrib kan, ba'da maghrib. Katakanlah sekarang hari Kamis, saya telepon ba'da maghrib, dia baru mau salat subuh hari Kamis itu. Jadi Amerika itu selalu 12 jam kira-kira lah. Anak saya itu selalu 12 jam lebih lambat dari kita. Itu jelas lah, Ibu Bapak sekalian saya kira sudah memahami itu. Tapi cuman ini ilustrasi ini akan saya anukan karena ada anomali yang sangat serius kalau kita tidak menggunakan kalender Islam global. Oke, jadi saya selalu sholat 12 jam di dia kan setelah dia. Jadi saya sudah sholat subuh itu 12 jam yang lalu, dia baru mau sholat subuh sekarang.
Namun demikian, akibat kita tidak menggunakan kalender Islam global, kita ngotot dengan menggunakan Imkanur Ru'yat yang sekarang ini dianut oleh pemerintah Indonesia, itu bisa terbalik. Katakanlah sekarang ini saya mau, ini katakanlah akhir Ramadan, saya selesai mengakhiri Ramadan hari ini misalnya. Saya telepon anak saya bilang, Pak, aku mau sholat Idul Fitri ini. Bayangkan, saya baru tamat Ramadan, buka akhir Ramadan hari ini, malam ini, dia sudah mau sholat Idul Fitri. Itu kenapa? Karena kita menggunakan kalender kriteria lokal seperti yang sekarang dianut dan ngotot dipertahankan oleh pemerintah Indonesia. Itu. Nah, ini akan saya jelaskan detailnya gitu ya. Jadi yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang fase-fase bulan. Katakanlah itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan ibadah haji. Maaf, ya ada apa ya? Mohon untuk di-mute Bapak Ibu. Saya kira ada yang bertanya gitu. Jadi itu apanya. Sekarang gini anunya. Jadi kalau misalnya ini sebentar, mudah-mudahan animasinya masih berjalan ya. Tapi intinya beginilah. Kalau ini adalah matahari itu dari sini ya. Ini arah matahari dari sana. Kemudian ini bulan mengelilingi bumi. Pada saat dia di sini, itu tampak oleh bumi, kita adalah di bumi, buminya di sini. Buminya di sini. Jadi yang tersinari oleh matahari, bagian bumi yang tersinari matahari kan di sini. Ini berarti siang hari ya. Siang hari. Yang ini malam hari. Karena matahari dari sana. Nah, pada dalam posisi seperti ini, bulan pun sama. Yang tersinari oleh matahari itu kan yang menghadap ke sana. Yang ke sini, yang menghadap ke kita di bumi, itu gelap total. Jadi inilah yang dinamakan bulan mati. Atau new moon. Secara astronomis dinamakan new moon. Kemudian bulan itu bergerak sampai di sini. Yang tersinari sekarang bagian tetapnya, bagian ini. Tapi kalau kita ngelihat dari sini, akan kelihatan, nah ini bagian terkecil yang kecil yang kelihatan inilah kemudian begini dinamakan hilal. Kemudian dia bergerak pada hari ke-7 yang bagian di sini yang sinari kan tersebutnya tetap aja di sini. Tapi karena kita melihat ini berarti yang kelihatan sekarang bentuknya seperti ini. Terus semakin membesar sehingga pada suatu saat dia full moon di sini. Karena apa? Karena bagian yang bulan yang tersinari adalah ini, dan itu menghadap ke kita semuanya. Jadi pada saat kita malam hari, kita bisa melihat bulan, oh itu ada bulan yang penuh seperti ini. Kemudian setelah itu, kemudian ia semakin mengecil. Kemudian ke sini. Nah, dalam Al-Quran, itu yang disebutkan itu hanya ini. Ini dalam surat Al-Insyiqaq ya, dan ketika bulan menjadi purnama itu yang itu di Insyiqaq. Nah, kemudian ada di Yasin, ini adalah pada saat posisi seperti ini. Nah, jadi hanya di dalam Al-Qur'an itu hanya disebutkan bagian bulan yang adalah cuman yang jelas, ya secara jelas adalah ini dan ini. Nah, ini hilal itu hanya disebutkan dalam hadis saja. Nah, jadi gerak bulan mengorbit bumi menghasilkan fase bulan yang berubah membesar dan mengecil seperti tadi itu. Jadi seperti ayat hadis yang tadi ini, Al-Baqarah ini. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal, katakanlah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj.
Jadi perubahan-perubahan ini, perubahan-perubahan fase bulan ini adalah tanda-tanda waktu bagi kita untuk. Nah, ini saya mohon maaf, mudah-mudahan animasinya masih berjalan. Saya akan anukan seperti ini. Nah, masih berjalan. Oke. Jadi kira-kira begini. Kalau ini matahari dari sana ya, sinar matahari dari sana, ini bulan. Ini orang itu. Nah, orang itu berputar. Tapi sebetulnya yang berputar itu buminya berotasi kan gitu. Nah, Ibu Bapak sekalian bisa melihat di sini. Di sini ini proyeksi bulan dan matahari itu pada bola bumi, pada bola langit. Jadi dia seperti ini. Jadi sebetulnya ada dua pergerakan yang independen. Pertama adalah gerak rotasi bumi seperti ini. Ini akan menghasilkan bulan ini kelihatan atau tidak. Jadi bisa kelihatan, bisa tidak kelihatan. Katakanlah bulannya di sini. Bulannya di sini. Nah, bulan dalam posisi seperti ini hilal terjadi ini. Hilal terjadi. Tapi kalau orang ini bergerak di sini, ini nggak kelihatan ini. Meskipun ada hilal di sini, ini nggak kelihatan. Karena apa? Karena sinar matahari kuat dari sana. Baru pada saat dia maghrib, nah ini maghrib, nah ini matahari tenggelam, ini lihat. Ini agak saya gerakan gini menit. Ini sekarang mataharinya tenggelam. Nah, matahari tenggelam. Nah, baru orang ini bisa melihat, oh iya ada hilal. Bagaimana hilal bentuknya? Ini seperti ini. Nah, sekarang tapi kalau dia tadi masih di sini, hilal itu meskipun ada di atas langit kita, itu nggak kelihatan. Problemnya adalah itu. Pada saat dia sampai di sini, nah baru dia, karena sekarang langitnya gelap, baru kelihatan, oh ada hilal di sana. Nah, sekarang kalau misalnya bulan itu posisinya ada di sini. Ini hari ke-7 ya, hari ke-7 itu di sini. Kenampakan bulan seperti ini. Setengah lingkaran kan. Sama aja, ini kalau di sini pada saat tengah hari nggak kelihatan bulan itu. Bulan yang setengah bola seperti ini, setengah lingkaran ini nggak kelihatan. Karena siang hari. Ini siang hari kan. Baru kalau dia maghrib, oh ternyata ada bulan. Bulannya apa? Pas di atas kepala kita ini. Ini pas di atas kepala kita. Ini bulannya di sini. Matahari sudah tenggelam, tapi bulan di sana. Ini ada bentuknya bulannya seperti ini, fase bulannya. Dan seterusnya. Jadi meskipun dia itu setengah lingkaran, kalau dia masih tengah hari, ya nggak bakal kelihatan pada bulan. Dia baru kelihatan pada saat matahari sudah tenggelam. Oh, ada bulan. Setengah lingkaran seperti ini. Tapi kalau dia terus berjalan begini, suatu saat bulan tenggelam, ini bulan tenggelam sekarang. Karena dia sebetulnya karena orangnya bergerak kan ya, karena buminya berputar. Bulannya sekarang sudah tenggelam, nggak kelihatan. Jadi bulan itu tadi hanya tampak antara sekitar jam 6 sore, maghrib, sampai tengah malam. Meskipun sebetulnya sejak jam 12 tadi sudah ada. Jam 12 saya ini ya. Nah, sejak jam 12 siang sampai jam ini sebetulnya seharusnya orang ini bisa melihat, cuman karena ada sinar kuat matahari jadi nggak kelihatan gitu. Nah, ini. Nah, baru dia melihat setelah maghrib sampai tengah malam. Setelah itu bulan tenggelam. Tenggelam itu karena sebetulnya buminya berputar kan gitu. Jadi udah nggak kelihatan sekarang. Oke. Nah, ini persoalan besarnya adalah di sini. Nah, sekarang saya tunjukkan mengapa itu persyaratan apa yang dilakukan oleh Departemen Agama itu. Nah, ini saya berikan contohnya begini. Jadi ini sebetulnya ada hilal. Tapi karena tengah hari, bahkan sejak dari pagi sebetulnya sudah ada hilal itu.
Misalnya posisi bulan di sini ya, posisi bulan di sini. Sebetulnya sejak pagi hari sudah ada hilal itu. Kemudian tengah hari masih ada, tapi nggak kelihatan. Baru kemudian jam 6 sore, kira-kira maghrib gitu. Nah, oh itu ada hilal tuh. Persoalannya sekarang, pemerintah Indonesia itu mempersyaratkan bulan ini harus ketinggiannya minimum 2 derajat. Itu yang dimaksud, ini 2 derajat. Kemudian jarak dari sini ke sininya harus minimum 3 derajat. Ini dari bulan sampai ke mataharinya, itu namanya elongasi, 3 derajat. Jadi ketinggian hilalnya harus 2 derajat, ininya sama harus 3 derajat. Ini persoalan besarnya di sini. Katakanlah bahwa hilal itu kecil saja di sini. Apa tuh? Cuman kecil ya, tipis. Karena ini katakanlah cuman setengah derajat. Katakanlah ini setengah derajat. Berarti kan 2 derajat itu tidak terpenuhi toh. Nah kemudian ini juga tidak terpenuhi dan itu sangat kecil sekali, nggak mungkin kelihatan. Tapi hilal sebetulnya sudah ada. Katakanlah misalnya nanti sore ya, seperti ini. Kemudian bumi itu berputar. Ingat, diperhatikan bahwa bulan itu juga berputar juga karena bulan itu mengelilingi bumi juga kan. Jadi kalau ini berputar, ini berotasi, ini berputar juga, terus berotasi. Pada saat di sini pagi, nah lihat ini pagi, matahari pagi, kemudian lagi. Nah sekarang bulan muncul nih, bulan muncul. Ini hilal ini, sudah besar ini. Cuman pagi hari tidak kelihatan karena sinar matahari kuat sekali. Baru kemudian pada sore harinya, kata Departemen, nah kalau ini baru hilal. Karena ini sekarang sudah 12 derajat mungkin, 11 derajat. Nah kalau ini hilal, baru kalau gitu besok kita berpuasa atau besok kita Idul Fitri. Nah, tapi persoalannya, loh kan masa yang ini bukan hilal selama tadi pagi itu, selama terbit bulan ini sudah semakin besar loh dibandingkan dengan kemarin sore itu. Kok itu bukan hilal? Kok bukan hilal itu? Kalau dia tenggelam begini, kemudian hilal kalau ini hilal, berarti hilal itu dianggap jebrol dari langit, Pak. Nggak masuk akal itu. Masa hilal dianggap jebrol dari langit? Jadi tidak mungkin. Jadi tadi itu sudah ada hilal, cuman kita tidak bisa melihat. Nah, ini persoalan besarnya di situ. Jadi sekarang akan saya berikan ilustrasinya begini. Kita harus menerima kalender Islam global. Pada tahun 2016 diselenggarakan Kongres Kalender Islam di Turki dengan tema Global International Hijri Calendar Unity Congress. Jadi Kongres Penyatuan Kalender Hijriah Global Internasional. Jadi penyatuannya. Ini untuk mempersatukan umat Islam yang masih terpecah, terutama dalam penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Pemerintah Indonesia tampaknya masih ragu-ragu mengadopsi KIG dan sampai sekarang masih ragu-ragu terus. Oke, saya kira itu nggak usah dianukan. Nah, kemudian prinsip kalender Islam global. Kalender Islam global tetap memperhatikan kenampakan hilal, tetap mempertahankan ya. Kenampakan hilal itu diperhatikan, tapi bukan kenampakan hilal lokal, misalnya Indonesia atau wilayah lain. Prinsipnya adalah jika dimanapun di belahan bumi telah terjadi imkan ru'yat, ini syaratnya imkan ru'yatnya ini, imkan global, maaf, dimanapun di belahan bumi telah terjadi imkan ru'yat global, kriterianya ini tinggi hilalnya 5 derajat, elongasi bulan mataharinya 8 derajat minimum, maka bulan baru Komariah telah masuk. Jadi kalau misalnya kita ke animasi yang tadi itu, katakanlah ini kecil di sini, kecil, tapi itu sudah terjadi di Amerika pun, udah itu dianggap di seluruh dunia sudah masuk gitu loh. Meskipun kalau di Indonesia, katakanlah misalnya di Indonesia ya,
Maaf. Nah, ini pada saat maghrib ini, pada saat maghrib, katakanlah ini cuman setengah derajat. Nggak apa-apa, karena di Meksiko, di belahan dunia, di Amerika itu pada tanggal yang sama itu sudah besar sekali hilal itu. Nah, itu persoalannya. Jadi itu yang anunya. Ini ilustrasinya nanti akan saya tunjukkan. Nah, ini kasusnya kan saya tadi berikan nih 1 Syawal 1440 Hijrah ya. Ini kasusnya nih supaya jelas anunya, hitungannya gitu ya. Nah, pada 1 Syawal kemarin 1440 ya. Kriteria ini sudah terpenuhi di Mexico City. Pada maghrib 3 Juni 2019. Kriteria ini sudah terpenuhi semuanya ini. Tinggi hilalnya besar, elongasinya sudah besar. Nah, nih di Mexico City ya, ijtima terjadi pada jam sekian, matahari tenggelam jam sekian, ketinggian hilalnya, elongasi bulan mataharinya, elongasi itu jarak antara bulan dan matahari 8,4 derajat. Ketinggian hilalnya 6,3 derajat. Ini pada tanggal 3 Juni 2019. Ya, 2019. Cuma di Indonesia menggunakan kriteria lokal. Kriteria yang MABIMS yang tadi 2 derajat, 3 derajat, dan sebagainya. Tinggi hilal minimum harus 2 derajat. Elongasi bulan matahari 3 derajat. Umur bulan sejak ini 8 jam ini. Nah, pada maghrib 3 Juni 2019 yang lalu, kriteria ini tidak terpenuhi di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Maka umat Islam di Indonesia diminta untuk menggenapkan puasa menjadi 30 hari atau istiqmal. Karena hilal tidak kelihatan. Tidak disadari, ini sebetulnya menyebabkan kekacauan. Saya akan tunjukkan kekacauan manajemen waktu ibadah umat Islam di Indonesia. Seperti tadi, saya berikan contoh. Saya telepon anak saya di Amerika, pada saat maghrib, saya barusan selesai menyelesaikan puasa Ramadan genap, besok pagi mau Idul Fitri. Saya telepon anak saya bilang, Pak, teleponnya nanti lagi karena aku mau sholat Idul Fitri. Kan kacau itu. Wong kita seharusnya 12 jam lebih awal, 12 jam lebih awal dari mereka, kok sekarang mereka jadi lebih awal dari kita. Kan kacau itu. Kacau balau itu. Nah, jadi itulah yang disebabkan oleh, nah ini, pada maghrib 3 Juni 2019, hilal telah wujud. Ini sudah ada datanya. Data dari Stellarium ya, ini cuman memang masih kecil sekali. Ketinggiannya cuma 0,1 derajat. Tapi ya itu kan sudah ada, hilalnya sudah ada itu. Ketebalannya cuma 0,1%. Ini menurut Stellarium, ada datanya ini, silakan lihat semua. Dengan basis hitungan, jadi tapi Indonesia tidak mengakui ini. Pemerintah Indonesia tidak mengakui ini karena syaratnya harus 2 derajat kan tadi. Minimumnya harus 2 derajat. Kemudian nggak usah lah. Padahal meskipun hilal tidak tampak, setelah ijtima, hilal itu membesar setiap detik. Setiap detik, tidak bisa balik lagi. Kalau dia tadi sudah semakin membesar kan, seperti titik 0. Jadi ijtima itu aja titik 0. Kalau 0,1, ya itu sudah positif. 0,0001 sudah positif juga itu. Tapi pemerintah Indonesia tidak mengakui sebelum 0,2, katakanlah begitu. Kan kacau itu. Masa dianggap tidak ada hilal? Nah, pergerakan inilah yang menyebabkan posisi geometris hilal semakin membesar dari detik ke detik. Nah, pada pukul 7.11, tanggal 4 Juni 2019, sebetulnya hilal setelah terbit kembali di ufuk timur Jakarta, ketebalan penyirainya sekitar 0,6%. Nah, ini datanya ada tanggal 4 ya, tanggal 4 Juninya nih. Datanya ada, data astronomisnya, lihat. Nah, saat jam pukul 7.11, tapi tanggal 4 Juni loh ya. Tanggal 4 Juni, dan jam 7.11, di Mexico City itu jam 19.11,
12 jam di belakang loh ya. Ini tanggal 3. Tapi di Mexico City ketinggiannya sudah hilalnya sudah 0,6%, lebih besar kan dari Mexico City 0,4%. Cuman ketinggiannya di 6,3 derajat. Di kita nggak kelihatan karena siang hari jam 7.11 kan nggak kelihatan. Tapi hilal itu sudah tebal. Persoalannya kenapa hilal yang sudah lebih tebal di kita tidak boleh diakui? Bingung Pak Ustadz. Tanya Pak Ustadz. Ya. Baik, sudah, Pak? Sudah, Pak. Ya, monggo. Ya, baik. Jadi kalau sholat ya tetap mengikuti waktu kita sendiri, Pak, waktu lokal, Pak. Cuman maksud saya kalau misalnya sekarang saya barusan sholat subuh kan. Sholat subuh katakanlah tanggal berapa sekarang 30 Desember kan? Sholat subuh, barusan sholat subuh. Kalau saya tanyakan ke anak saya di Amerika, dia baru akan sholat maghrib tanggal 29 gitu maksud saya. Jadi tetap itunya sih tidak berubah karena jadi ada perjalanan matahari, ada perjalanan bumi dan bulan kan gitu. Kalau sholat sih jalannya perjalanan matahari tetap gitu. Tapi yang saya maksud adalah hilal itu bisa ya sama. Ya. Untuk hilal itu memang mestinya sama ya di seluruh daerah ya. Apa itu? Tadi itu kalau ada penampakan hilal di Meksiko berarti mestinya Indonesia juga sama mestinya. Iya, di kita harus lebih besar, karena kita di sebelah timur gitu loh. Itu persoalannya. Jadi kalau waktu sholat sih kan tidak terikat oleh bulan, Pak. Tidak terikat oleh adanya bulan, cuma matahari aja, itu harian kan. Tapi begitu memasuki sholat yang ditentukan juga oleh bulan, nah ini persoalannya. Ditentukan oleh kehadiran bulan, kehadiran hilal dalam hal ini, nah itu yang baru bermasalah. Nah, itu yang jadi akibatnya kita sholat kita sholat Idul Fitri di sini, tapi orang Amerika sudah duluan 12 jam yang lalu kan gitu. Padahal seharusnya mereka 12 jam setelah kita. Kita duluan ya. Iya, selalu harus kita duluan. Jadi memang sholat itu kan ada sholat yang harian. Kalau sholat harian ya tidak terikat oleh kehadiran bulan toh. Nah, itu nggak apa-apa itu. Jadi tidak ada. Tapi begitu sholat yang ada dipengaruhi oleh kehadiran bulan, kehadiran hilal, misalnya sholat Idul Fitri, awal amal Ramadan, sholat 10 Zulhijjah, Idul Adha, itu yang jadi bermasalah. Karena seharusnya kita 12 jam lebih awal dari mereka, dari orang di Amerika, tapi orang Amerika jadi malah lebih awal dari kita. Dan itu cuma satu bulan itu aja persoalannya. Jadi itu suatu bukti bahwa itu sebuah anomali, sebuah kesalahan. Saya katakan kesalahan aja, udah itu jelas salah, anomali itu kesalahan itu. Karena berlakunya cuma 1 bulan aja kok. Setelah itu balik lagi, kan kacau itu. Kalau dibandingkan sama Arab Saudi, kita lebih awal atau lebih lama, Pak? Ya lebih awal lah kita, karena kita kan 4 jam di atas mereka, 4 atau 5 jam, lupa saya. 4 jam. 4 jam ya. Jadi itu yang harus, prinsip-prinsip itu yang harus kita ini. Ya. Ya. Terima kasih. Baik. Ya mungkin sudah jelas ya Pak Refdi. Untuk rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu yang lain, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu Umi, monggo. Terima kasih Mbak Nana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Tono. Waalaikumsalam. Ya. Mohon maaf ini karena internetnya agak unstable gitu, jadi tidak bisa on cam. Takutnya lebih ini. Baik. Ya. Mohon minta izin. Begini, Prof. Saya membaca satu satu artikel begitu yang ditulis oleh dosen UIN ya waktu itu, mungkin UIN. Begini, sebenarnya perbedaan pengertian terhadap melihat hilal ya itu, atau ru'yah atau hisab itu terkadang karena kurangnya pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis, begitu menurut artikel itu. Jadi tidak dikembalikan kembali kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah waktu itu. Karena sebenarnya itu juga sudah ada di dalam Al-Quran tentang hilal itu. Seperti misalnya pada Al-Baqarah ayat 189. Di sana itu dikatakan bulan Sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan haji, dan bukankah kebajikan masih rumah-rumah di belakangnya akan, tapi kebajikan itu ialah kebajikan yang akan kebajikan orang yang bertakwa, maka masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu beruntung. Ini salah satunya saja, Prof. Yeah. Pada waktu itu umat Nabi Muhammad kan tergolong ummi begitu ya. Ummi dalam artian itu mungkin belum memahami konsep astronomi yang sekarang ini. Yeah. Nah, sekarang ini menurut dalam pikiran saya, Prof, kalau seandainya dalam hal ijtima itu karena perbedaan teknologi yang dimiliki oleh negara-negara tersebut atau kemampuan ini, perbedaan kemampuan dalam melihat hilal itu bagaimana hukumnya menurut menurut Al-Quran dan hadis kalau menurut Prof. Tono? Karena kan mungkin ada yang negara-negara yang lebih sederhana teknologinya, belum mencapai yang seperti yang sudah maju misalnya, dan yang sudah maju pun mungkin tujuannya itu bisa berbeda karena konsepnya itu bukan konsep Islami misalnya, seperti itu. Apakah mungkin itu terjadi gitu? Dan itu pertanyaan saya yang pertama, Prof. Jadi kalau menurut Prof. Tono bagaimana itu menurut Al-Quran dan hadis kalau itu karena perbedaan teknologi atau kemampuan. Kemudian ada yang mengatakan bahwa sebenarnya ketika ada perbedaan itu harus harus ilat itu apa ini, Prof? Maksudnya itu ilat itu karena itu pada waktu masyarakat pada waktu zaman Nabi itu disunahkan untuk itu kembali ke ilat begitu, karena ilat itu penyebab kan kalau nggak salah. Iya. Penyebab. Iya. Kembali ke ilat begitu. Iya. Jadi tidak masalah kadang-kadang tanpa menggunakan hisab, tapi menggunakan ru'yah. Jadi itu yang saya tangkap, tapi saya juga kurang paham ya. Jadi apakah misalnya kalau satu masyarakat itu masih hanya mampu ru'yah, bukan hisab, maksudnya itu dengan menghitung. Kalau yang saya dengarkan dari Prof. Tono itu kan betul-betul dari ilmu dan teknologi dan menghitung nih, Prof. Tapi kalau mereka tidak bisa itu,
Nah, itu tuh Ya, ya baik, menurut saya sudah Prof bisa Tano menangkap gimana? maksud Ibu. Nggih, Ya, begini. nggih. Ya begini Matur Bu, nuwun, Prof. Nggih. nggih, nggih. Ya begini, apa yang dicontohkan oleh Nabi itu kan memang berlaku universal. Nggih. Artinya kalau kita yang sudah menguasai teknologi yang canggih ini pun, sudah bisa ngitung dengan canggih, suatu saat saya terdampar di sebuah pulau, HP saya mati, radio nggak ada, televisi apalagi, ya terpaksalah melihat Bu. Nggih, Melihat iya. hilal. Tapi itu berarti sah juga ya, Prof? Iyalah, Nggih, tapi kan persoalannya sekarang ini boleh dikatakan semua sudah terhubung dunia itu dengan teknologi itu. Jadi kalau misalnya emang ada orang yang ya, jadi sah dan tidak itu tentu saja dikembalikan pada Allah lah itu. Tapi menurut saya itu ya oke lah, logik lah kalau misalnya saya atau siapapun Nggih. yang terdampar di sebuah pulau HP-nya jelas mati lah kena air laut gitu. Di pulau itu tidak ada apa-apa, penduduknya juga bahasanya kita nggak ngerti, ibaratnya begitu ya. Ya terpaksa lah kita harus melihat dengan tanda-tanda alam kan seperti itu. Jadi itu menurut saya universal. Itulah sebabnya tentu saja apa yang diberikan oleh sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi dalam hadis Nabi itu, kalau kamu melihat hilal, oke, itulah mulai puasa dan berbukalah, artinya iftar itu kan menyelesaikan puasa penuh 1 bulan setelah kamu melihat hilal lagi. Itu memang berlaku umum. Tapi persoalannya sekarang kalau kita sudah, coba Ibu lihat, namanya kata-kata ru'yat itu, ro'a itu, kata ro'a itu kata aslinya kan ro'a, melihat. Itu di dalam Al-Qur'an itu 75% itu berarti memahami, bukan melihat. Bukan melihat dengan mata. Contohnya ya, contohnya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat, alam taro, tidakkah kamu melihat, maksudnya pada Muhammad kan. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah memperlakukan tentara bergajah, tentara Abraha itu yang akan menyerang Ka'bah itu kan. Ayat itu turun ketika mungkin Rasul sudah berumur 50 tahun. Mungkin lah sekitar 50 tahunan. Tapi itu menjelaskan ketika Rasul dilahirkan. Ketika Abraha akan menyerang tahun gajah itu kan, ketika Raja Abraha akan menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah itu kan. Itu taronya itu bukan melihat kan, jelas pasti bukan melihat artinya. Jadi tidakkah kamu melihat, bukan melihat itu 50 tahun yang lalu kok. Jadi tidakkah kamu memahami? Nah itu kalau Ibu silakan dilihat yang namanya taro, yaro dan sebagainya itu dengan turunan-turunannya lah, itu semuanya itu 75% itu bermakna melihat, bukan memahami, bukan melihat. Ada lagi misalnya famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, yaronya itu kan itu melihat itu. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang beramal sebesar zarah pun akan diberi ganjaran. Kemudian famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, itu juga berbuat jahat juga diberi ganjaran. Yaronya itu di situ kan bukan melihat itu. Itu kok akan menceritakan nanti di akhirat kok. Jadi kita tidak melihat. Memahami. 75% itu maksudnya memahami. Jadi disitulah sebetulnya Allah itu sebetulnya memerintahkan kita memahami, bukan melihat. Jadi kalau sekarang kita sudah bisa melihat, sudah bisa memahami bahwa ternyata hilal di kita itu lebih besar daripada di New Mexico atau di Amerika, ya seharusnya kita sudah dong. Masa kita jadi terbalik-balik, kita jadi sholatnya di belakang mereka 12 jam. Padahal seharusnya kita 12 jam di depan mereka.
Itu persoalannya, Bu. Jadi saya kira memang itu itu berlaku universal, tapi universal dalam arti yang betul-betul lah, kalau kita terdampar di pulau gitu-gitu ya memang kita harus kembali lagi, ya udah lihat aja, nggak usah dipikir-pikir lagi, ngitung juga kalkulator nggak ada gitu. Jadi ngatan dulu. Jadi saya tuh membaca di dalam artikel itu ada kalimat ru'yah tetap penting untuk dilakukan sebagai korektor atas hasil hisab. Itu memang betul ya, Prof? Ataukah menurut saya tidak? Bagaimana itu? Apakah berarti itu konsep yang kalender Islam global itulah yang kalau di Meksiko sudah melihat dan itu sudah besar, di kita pasti lebih besar. Itu prinsipnya. Cuman kita nggak bisa melihat. Kita bisa meruyah tapi ruyahnya itu harus memahami, bukan jangan kemudian ru'yatnya itu dipahami sebagai melihat. Harus dipahami sebagai memahami. Memahami itu artinya bagaimana? Kalau orang Meksiko sudah melihat maghrib, pada saat maghrib hilal besar, ya di kita pasti lebih besar. Itu sudah hukum alamnya itu seperti itu, Bu. Kita pasti lebih besar. Sudah, itu aja. Nah, itu harus dipahami, tidak harus dilihat, toh. Nah, saya jadi teringat materi Nyoduko satu pertanyaan lagi. Begini, Prof. Yang dulu Prof. Tono pernah mengatakan bahwa kalau dihitung-hitung akhirnya kita itu berhutang banyak sekali begitu, Prof. Gara-gara pengertian itu. Nah, itu apakah ada ya, Prof, di pemahaman itu, apakah memang sudah sesuai dengan apa yang atau hadis Nabi begitu, Al-Quran dan hadis Nabi, bahwa memang kita ini berhutang, ataukah sebenarnya Allah itu Maha tahu gitu. Jadi kita itu tidak usah dianggap berhutang, karena kan pada waktu itu sampai zaman ditemukannya teknologi itu kan memang Allah saja yang mengetahui gitu. Lalu kemudian apakah kemudian itu sesuai dengan Quran dan hadis kalau kita itu berhutang begitu, Prof? Nyun penjelasannya, matur nuwun. Ya itulah, jadi yang dulu pernah saya jelaskan itu adalah akibat karena kita tidak mau menerima kalender Islam global. Jadi akhirnya kita sendiri-sendiri kan. Kadang-kadang kita mendahului orang Amerika, kadang-kadang kita di belakangnya orang Amerika. Jadi kacau balau seperti itu, akhirnya kita nggak pernah punya kalender Islam. Tidak pernah. Itulah sebabnya kemudian semua hitungan-hitungan yang hitungan zakat dan sebagainya itu kita menggunakan kalender Masehi. Nah, itulah kemudian ada hutang peradaban itu. Bahwa itu kemudian itu nggak bisa dianggap sebagai hutang kita. Ya, itu monggo. Itu silakan didiskusikan oleh ahli syariah lah menurut saya. Tapi menurut saya itu tetap hutang kita. Menurut saya ya. Atau minimal setelah kita tahu, itu udah menumpuk itu, hutang itu kan gitu. Karena kita tidak memperbaiki. Nah, itu saya analogikan kalau orang tua kita misalnya meninggal. Kita kan tidak tahu orang tua kita itu berhutang atau tidak. Kemudian kita umumkan saat mau mengubur ayah ibu kita. Ibu bapak sekalian, bila ayah saya atau ibu saya mungkin berhutang pada ibu bapak sekalian, silahkan anukan, kami akan selesaikan, kan gitu. Jadi menurut saya ini pun seperti itu prinsipnya. Saya mengambil kiasnya seperti itu gitu. Tapi tentu saja itu ya terserah monggo para ahli syariah mendiskusikan itu kan gitu. Tapi yang saya berusaha tunjukkan adalah secara materi, karena kita tidak pernah memiliki kalender Islam global, kadang-kadang 12 jam mendahului Meksiko, kadang-kadang 12 jam di belakangnya orang Meksiko, akhirnya kita tidak pernah punya kalender Islam. Dan itu akibatnya. Akibatnya adalah tadi perhitungan zakat kita kacau balau. Nah, bahwa itu bukan hutang, ya itu monggo, silakan. Saya tidak, tapi menurut saya itu hutang. Karena saya kiaskan dengan tadi orang tua kita yang meninggal gitu ya. Ya, terima kasih. Matur nuwun. Ya, matur nuwun. sama-sama.
Nggih. Iya. Matur Mungkin nuwun, Mbak dari Nana. teman-teman yang lain. Ikut Silakan. bertanya Bu Nana. Iya, monggo Pak Rodian. Ya, Nggih. terima kasih. Assalamualaikum Pak Profesor. Salam Pak Rodian. Ya, ini mau ini aja apa namanya? Sebenarnya kita kan ada dua ya Ustadz ya, ada dua apa istilahnya? Bukan aliran, ada dua pemahaman. Yang satu kan memang sudah mengikuti perhitungan ini Ustadz. Artinya secara matematis gitu ya, secara ini bahwa sekian derajat kalau sudah, artinya sebulan sebelumnya pun atau setahun sebelumnya pun sebenarnya sudah bisa dihitung kan. Betul. Apa nilai berapa derajatnya dan berapa Bahkan derajat, sebetulnya 100 tahun yang akan datang sudah kita bisa hitung. ya sudah, artinya sudah bisa gitu kan. Iya. Nah, tinggal mengakui bahwa berapa derajat di kita, berapa derajat yang bisa kita akui. Kan sekarang sudah disepakati minimal 2 derajat gitu ya, Ustaz, ya, Pak Prof ya. Nah, itu ada satu yang mengikuti itu. Tapi kan ada satu yang tidak, yang berkeyakinan harus tampak oleh mata gitu. Tampak oleh mata. Nah, ini kan memang dua hal yang ya susah dipertemukan. Nah, jadi apakah dua-duanya sebenarnya kalau mengikuti kalender global ini tadi bisa ke sana gitu, Ustaz, Pak Prof? Itu aja pertanyaan. Ya itulah kalau kita, jadi kalau kita harus melihat dalam referensi lokal, ya itu kacau balau terus pokoknya selamanya. Tidak pernah akan bertemu itu. Udah dipastikan. Tidak. Kalau kriterianya lokal seperti yang kita anut sekarang ini, 2 derajat, 3 derajat. Ya itu. Nah, maka dari itu kriterianya harus dibikin global supaya itu menyatu gitu loh. Jadi yang tadinya yang kita sholatnya 12 jam lebih awal biasanya ya udah seterusnya kita 12 jam Ramadan kita 12 jam lebih awal dari orang Meksiko gitu. Tidak bolak-balik gitu, Pak. Karena kriteria yang digunakan adalah kriteria global. Harus dipahami bahwa kriteria global itu tetap melihat menemukan kenampakan hilal itu ada 5 derajat ketinggiannya dan elongasinya 8 derajat. Cuman berlaku global. Jadi kalau di Amerika sudah terjadi, udah itu kita. Nah, itu kan kita bisa hitung untuk 100 tahun yang akan datang. Bisa kita hitung itu. Nah, ya, jadi persoalannya sekarang kita ngotot. Kita ngotot bahwa hilal itu harus kelihatan oleh kita. Ya udah kalau seperti itu ya nggak bakal ada penyelesaian gitu aja. Ya kalau itu sudah disadari, kadang-kadang kita 12 jam lebih awal dengan orang Meksiko, dengan orang Amerika, kadang-kadang kita 12 jam lebih awal, bahwa itu betul, ya udah silakan yakini itu betul, ya udah. Tapi bagi saya itu salah total lah. Maka dari itu saya berani katakan itu scientific blunder yang menentukan 2 derajat, 3 derajat itu. Blunder yang dibungkus dengan kriteria saintifik, dengan penjelasan saintifik. Kalau yang 2 derajat tadi itu 2 derajat lokal ya, Pak Prof? Lokal, itu lokal itu. Ya. Lokal. Jadi Indonesia sendiri, nanti Malaysia sendiri, ya kalau Indonesia dengan Malaysia, oke lah kadang-kadang memang satu wilayah. Tapi nanti Jepang sendiri. Wah, kalau seperti itu ya udah kacau balau. Pasti kacau udah. Dan ya itu jadi akhirnya bisa kadang-kadang kita lebih duluan dari Amerika, orang Amerika kadang-kadang duluan dari kita. Wah, udah nggak bakal ada penyelesaian itu kalau seperti itu. Kalau kita ngotot dengan kriteria lokal itu nggak bakal ada penyelesaian. Dan akibatnya tadi yang saya jelaskan beberapa bulan yang lalu soal hutang zakat itu. Ya udah kacau itu nanti. Ya itu tentu saja kalau misalnya, wah yang pokoknya harus melihat hilal, ya udah, ya kalau memang itu yang diyakini ya silakan aja. Gitu. Tapi saya katakan itu salah. Ya, baik Ustaz, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rodian. Jadi mungkin yang lain dari yang lain ada? Selama ini Ustadz mungkin kita
tahunya dari pemerintah ya, ketidaktahuan kita ya. Kalau Ustadz mengatakan tadi atau Prof mengatakan bahwa itu apa ya, hutang kita bertumpuk, itu juga mungkin teman-teman ingin memberi tanggapan, kan persilahkan. Kemudian mungkin bagaimana upaya pemerintah dengan pengetahuan dari profesor yang luar biasa ini, sampai di mana upaya begitu untuk bisa bertemu mungkin dari unsur ahli syariah atau mungkin dari pemerintah. Karena kalau mungkin hari rayanya itu misalnya kita ini hari rayanya besok, padahal sekarang ini sudah ada yang hari raya gitu kan. Berarti besok itu kalau kita puasa kan diharamkan gitu. Sehingga ini mungkin luar biasa ini kekacauan ini gitu kan, mungkin menurut Ustadz Tono begitu ya Ustadz ya. Iya, betul. Jadi ini harus diketemukan itu Ustadz. Upaya mungkin sebelum yang teman-teman bertanya, mungkin upaya Ustadz yang luar biasa ini bagaimana Ustadz? Kepada pemerintah atau kepada ahli syariah? Iya, sebetulnya kalau apa tuh penjelasan-penjelasan seperti ini kan sudah banyak sekali dianukan, disampaikan kan gitu. Cuman persoalan, dan itu pada saat yang tadi konferensi di Turki itu, yeah. Ini perwakilan Indonesia juga datang sebetulnya. Mana tadi? Nah, ini pada saat ini ada 80% negara-negara Islam yang hadir di kalender Islam ini di Turki ini, mana tadi sebentar. Ini Turki ini tahun 2016 ini 80% menerima ini termasuk Indonesia sebetulnya. Tapi begitu Indonesia pulang ke delegasi Indonesia pulang ke Indonesia, di sini mentah lagi. Jadi memang itu memang jadi kayak apa ya, kalau menurut saya kok itu dibawa ke politis jadinya sebetulnya. Iya. Nah, jadi ya kalau keputusan-keputusan keagamaan dilakukan secara politis seperti itu ya sudah, jadi memang nggak bakal bisa ini. Ya sudah berbagai macam pertemuan lah kita bertemu dan sebagainya gitu ya. Tapi ya tetap aja ada ada keraguan-raguan ya, bahwa karena itu keraguan-raguan bahwa hilal itu harus kelihatan gitu. Ya udah, kalau memang seperti itu ya nggak bakal. Dan di Indonesia sendiri parahnya juga pernah terjadi hari raya 2 kali kan gitu Ustaz. Ada yang melaksanakan dahulu. Itu di Indonesia sendiri gitu. Masih menggunakan kalender lokal Indonesia gitu kan. Kalau kalender global Indonesia, kalender global apa tadi, Islam global itu bagaimana ya? Indonesia sendiri kan satu wilayah gitu, masih ada 2. Sehingga mungkin perlu yang namanya global itu seluruh dunia gitu loh. Iya. Ya dia tidak akan terjadi perbedaan kalau sudah menerima ini. Yes. Cuman persoalannya sebagian menerima, sebagian enggak, itu yang kacau. Itu, ya. Jadi seharusnya memang di sini pemerintah harus firm gitu ya. Ya tugas pemerintah itu kan mengedukasi. Kalau misalnya sudah menerima kalender Islam global, oke, kemudian pemerintah membuat program untuk mendesiminasi, memasyarakatkan kan kebijakan itu, bahwa ini mensosialisasikan ini ke dan pemerintah kan punya biayanya kan gitu, punya sumber daya yang persoalannya kalau belum pemerintahnya juga masih ragu-ragu untuk menerima itu yang sudah repot juga. Yang repotnya kan di situ. Jadi ya, terima kasih Ustadz. Mungkin dari teman-teman yang lain, kalau saya lihat di chat ini mungkin tidak ada ya. Dari Pak Endri, mungkin silakan Pak Endri. Ada yang perlu disampaikan? Mbak Nana, saya mau tanya sedikit. Oh ya, dari Mbak Revina dulu, silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paparan dari Prof. Tono ini membuka mata kita bahwa memang kita di Indonesia masih dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan politis,
walaupun itu mengenai kaidah keagamaan. Saya pernah ingat beberapa tahun yang lalu itu saya di rumah terima tamu karena Lebaran. Tamunya itu tanya, panjenengan masih puasa? Masih gitu. Sementara mereka tamunya, saya sholat idnya besok sama-sama, begitu maksudnya. Jadi mereka datang bertamu, tapi yang punya rumah ini masih puasa. Tapi yang tamunya juga belum sholat id karena memang belum ada diadakan. Jadi ikut sholat idnya masih besok, jadi bersama-sama. Tapi mereka sudah tidak puasa. Ini merupakan satu kelucuan karena kita tidak menganut kalender Islam global. Kalau memang nampaknya kita sulit untuk menembus tataran kebijakan pemerintah, dan sekarang kita sudah paham sebagai individu masing-masing. Jadi sikap kita ini tentu saja harus mengikuti yang global ya Ustadz ya. Jadi yang hilal di atas 2% itu berlaku seluruh bumi maksudnya, ya kan. Betul ya. Nah, sekarang sementara kita ibu-ibu ini berkaitan dengan acara ya, setelah sholat itu apa yang akan dilakukan, sementara ada yang sudah sholat id, ada yang tidak. Kita setelah mengetahui pengetahuan ilmu ini, bagaimana sikap kita? Karena kita pernah juga ditanya, ikut Muhammadiyah atau ikut NU? Ikut Muhammadiyah atau ikut NU? Nah, inilah kelucuan-kelucuan yang ada di Indonesia. Atur suwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Revina. Monggo Ustaz, ditanggapi. Jadi memang ya, ini kalau kita mengadopsi kalender Islam global, itu dua-duanya memang harus memperbaiki diri. Muhammadiyah juga masih keliru. Yang maaf, ini saya menganukan dua organisasi besar ini ya, karena kriterianya kan yang satu wujudul hilal, yang satunya imkanur ru'yat itu kan. Ya dua-duanya memang belum sesuai dengan kalender Islam global. Dua-duanya harus memperbaiki diri. Jadi menurut saya memang dua organisasi ini dan juga organisasi yang lainnya juga ya harus mengacu pada kalender Islam global ini. Karena inilah yang akan bisa mempersatukan seluruh umat Islam di dunia gitu. Ya. Ya. Terima kasih Ustadz. Ini ada dari Pak Hari Ruscahyo, mungkin ada beberapa menit lagi. Ini sudah pukul 6:30 karena nanti teman-teman ada yang harus kerja gitu. Pak Hari Ruscahyo, silakan, monggo. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Prof. Tono, luar biasa. Terima kasih. Saya jadi jelas sekarang. Beberapa waktu yang lalu di media itu tentang debat antara Profesor Thomas Jamaluddin dengan Muhammadiyah ya tentang ini. Saya sekarang jadi jelas bahwa penentuan satu Syawal itu adalah penentuannya adalah dari posisi bulan di mana saja di bumi ini. Saya berikan bahwa tadi Ustadz Prof juga jelaskan tentang makna dari alam taro ru'yat itu adalah tidak saja melihat tapi juga memahami. Artinya Al-Quran yang mengatakan itu ya. Sebetulnya apakah itu karena di Indonesia juga masih belum memudah ya bahwa Al-Quran itu dipahami dengan ilmu itu. Nah, itu pertanyaan saya itu. Terima kasih. Ya, memang sumbernya menurut saya itu. Sumbernya itu. Jadi dan itu berlaku di seluruh dunia itu. Misalnya, jadi apa ya, memahami Al-Quran itu terlalu tekstual gitu ya. Itu yang pertama, tekstual. Sehingga katakanlah misalnya begini, sebentar saya coba nyontek ini ya ke Al-Quran, saya buka ini. Di Yasin supaya jangan apa Yasin ayat 30
Nah, misalnya ayat 38. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Nah, memahami tekstual seperti ini, kemudian ada orang yang beranggapan bahwa oh, kalau gitu matahari yang mengelilingi bumi, bukan bumi yang mengelilingi matahari. Ini kan sangat tekstual sekali. Menurut saya itu sangat berbahaya. Itulah yang kemudian ada banyak orang yang percaya bahwa bumi datar gitu ya, karena itu demikianlah. Padahal kalau itu Yasin 38 ya, wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Nah, kemudian orang Islam banyak memahami, oh kalau gitu matahari yang mengelilingi bumi. Nah, padahal kalau kita lihat lebih cermat, di ayat sebelumnya, ayat Yasin 37, wa ayatul lahumul lail, dan suatu tanda kebesaran Allah bahwa mereka adalah malam. Naslahu minhun nahar fa idahum muzlimun. Kami tanggalkan siang dari malam, dan kami seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Nah, dalam ayat 37 itu Allah sedang menceritakan tentang perubahan siang dan malam. Kalau perubahan siang dan malam itu artinya matahari yang bergerak itu matahari semu. Pergerakan matahari semu akibat bumi itu berputar. Akibat bumi berotasi, jadi seolah-olah matahari itu jalan pada peredarannya pada 38 itu. Nah, yang seperti ini kan seharusnya dipahaminya dengan konteks ilmu pengetahuan itu, dengan sains. Kalau cuma dipahami dengan secara tekstual aja, ya udah akhirnya kan jadi kacau balau itu. Ada orang yang memahami bahwa matahari yang mengelilingi bumi, bukan bumi yang mengelilingi matahari. Jadi memang menurut saya dan ini terjadi di seluruh dunia. Jadi dianggapnya ulama terdahulu itu ummi, tidak pernah melakukan kesalahan, bahasa begitu-begitulah ya. Dan itu ketika saya ke Mesir juga seperti itu. Ya, saya kebetulan banyak meneliti tentang waktu subuh kan. Kesimpulan saya memang di seluruh dunia itu waktu subuh kita ini terlalu awal. Kemudian saya ke Mesir, bertemu dengan Mesir, ternyata peneliti-peneliti Mesir pun seperti itu. Memperoleh, ya angkanya tidak persis sama dengan saya, tapi mereka berkesimpulan bahwa memang subuh mereka itu juga terlalu awal. Nah, kemudian saya tanya, apa mereka sudah pernah datang ke Al-Azhar University? Oh sudah, katanya. Kita datang ke sana dan ulama Al-Azhar bilang, kamu mau menyalahkan ulama kami terdahulu? Gitu jawabannya. Jadi memang ini ada anggapan yang sangat global itu di umat Islam di dunia itu, bahwa ulama terdahulu itu tidak boleh dianggap salah. Kan repot itu kalau seperti itu. Jadi memang itu kondisinya lah kira-kira gitu. Jadi menurut saya ya tidak tepat juga lah masa ulama dianggap ummi. Kalau gitu apa bedanya dengan nabi toh? Jadi mestinya ya kalau memang ada kesalahan dan kita bisa membuktikan kesalahannya, ya udah dikoreksi aja kan gitu. Kenapa mesti dipertahankan gitu ya? Itu saya. Luar biasa. Ya. Terima kasih Pak Hari ya, pertanyaannya. Karena waktu ya Bapak Ibu, mungkin ada satu saja dari teman-teman ada yang ingin sampaikan. Kalau memang tidak ada, bisa segera kita akhiri. Oke, tidak ada ya Ustadz, ternyata Prof. Ya, Masya Allah Ustadz, Alhamdulillah ilmu yang kita dapatkan hari ini luar biasa. Semoga PR dari umat Islam, khususnya di Indonesia ini bisa segera terselesaikan dengan baik. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, karena sudah tidak ada lagi dari chat. Sebentar Ustadz, saya ingin melihat dari chat dulu sebentar ya Ustadz. Dari chatnya nggak ada ya, Pak Sugeng. Ya, jadi saya kira itu yang bisa kita
berikan ya dari Prof. Tono Saksono PhD. Kami berharap Ustadz sehat-sehat ya, sehingga masih bisa mendampingi kita ya untuk yang keempat kalinya mungkin dengan ilmu kita yang bisa lebih banyak lagi. Terima kasih sekali lagi Ustadz, mohon maaf. Terima kasih. Kemudian ya marilah acara ini kita tutup dengan berdoa. Akan persilakan kepada Bapak Levi untuk memimpin doa. Silakan. Silakan, mungkin Bapak Levi. Pak Levi. Ya. Mari teman-teman kita berdoa kajian kita pada pagi hari ini. Teman-teman tidak bisa hadir pada pagi hari ini karena kondisi kesehatannya, bisa segera diberikan kesembuhan kepada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pada teman-teman yang masih kondisi perekonomiannya kurang bagus, bisa ditingkatkan dan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa fil jasad wa barakatan fil rizqi wa rahmatan fil maut. Amin alaina fi Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lana. Rabbana taqabbal minna antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun Nana. Masih di mute gitu. Nana masih di mute. Iya. Ya, terima kasih. Saya selaku membawa acara mohon maaf apabila banyak kekurangan. Marilah kajian ini kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Allahumma rahamna bil Qur'an.